Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai suku Bajo, yaitu mengidentifikasi mengenai suku Bajo. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Gunawan dengan NIM D101211034. Baik, mengenai suku Bajo ini, Bajo merupakan satu-satunya suku yang tinggal sekaligus memiliki aktivitas utama di laut. Mereka pelaut tertangguh di Nusantara, berabad-abad mengarungi samudra. Mereka tersebar di wilayah terumbu karang di Asia Tenggara, menghuni perairan tepi pantai dengan rumah berfondasi batu dan material kayu. Zaman dulu, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya, atau sering disebut dengan nomaden, yaitu berpindah-pindah. Kemudian, namun saat ini banyak orang Bajo yang membangun rumah di atas laut, yang laut dangkal, sebagai tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, orang Bajo sering memiliki julukan sebagai orang laut, gipsi laut, atau pengembara laut. Saat ini, suku Bajo telah banyak yang tinggal di daratan akibat adanya berbagai macam perubahan. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajo telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, Thailand. Di Indonesia, mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Nah, sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina yang hidup di lautan lepas, hingga mereka membawa masuk ke negara tercinta ini, yaitu tanah air Indonesia. Suku ini memiliki berbagai jenis sebutan seperti Bajo, Bajau, Batjau, Sama atau Same. Suku yang belum diketahui secara pasti asalnya ini terkenal dengan keahliannya menyelam dalam lautan hingga 70 meter dalamnya, hanya dengan sekali tarik nafas saja. Kemudian, mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernapasan. Yang mereka pakai hanyalah kacamata yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke dalam mata mereka. Sungguh sederhana tapi fungsional. Asal-asal suku Bajo ini memiliki berbagai macam versi, mulai dari sekedar mitos hingga penelitian saintifik. Hal ini menjadikan asal suku Bajo di Indonesia belum teridentifikasi secara jelas. Basri melakukan wawancara terhadap Ekson di Kepulauan Wakatobi bernama Bakri. Hasil wawancara mengatakan bahwa suku Bajo ini berasal dari Johor, Malaysia. Cerita yang cukup melegenda adalah sang putri dari Johor melarikan diri ke Sulawesi hingga menikah dengan Pangeran Bugis. Dasar teori tersebut adalah adanya cerita legenda tentang Putri Johor. Diceritakan dahulu orang Bajo dan orang Bugis banyak mendiami wilayah Johor hingga akhirnya Putri Johor hilang. Orang Bajo diminta untuk mencari sang putri dan tidak boleh kembali sebelum menemukannya. Nah, disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai. Karena tak menemukan, maka orang Bajo pun tidak pernah kembali. Namun, pandangan itu dasarnya ada terlalu lemah. Memang secara dongeng ada keterkaitan, tetapi tidak ada bukti arkeologi atau bahasa yang menunjukkan bahwa orang Bajo berasal dari Johor. Kisah mengenai sejarah orang Bajo yang lain diutarakan oleh Tom Pires, seorang administrator Portugis yang tinggal di Malaka pada tahun 1515 dan orang Bajo yang tinggal di Sulawesi Tenggara, yaitu Suyuti 2011. Menurut Tom Pires, orang Bajo berasal dari Makassar yang kemudian menjadi bajak laut. Nah, aktivitas yang dilakukan suku ini selanjutnya adalah menyebar ke berbagai penjuru kepulauan seperti Jawa Utara, Maluku, dan Belanda. Sementara itu, orang Bajo dari Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa asal-usul mereka dari kampung Usu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kata Bajo berasal dari bahasa Bugis, tak Bajo-Bajo, yang berarti terbayang-bayang. Suatu ketika orang Bugis di kampung Usu melihat sekelompok orang di tengah laut secara tidak jelas dari kejauhan dan terbayang-bayang. Kata Nasruddin tahun 1968. Kemudian, pendapat lain juga ditemukan dalam teori yang diajukan oleh Robert Luss, ahli linguistik dari Universitas Hawaii. Orang Bajo yang berasal dari Badiro mulai melaut pada tahun 800 Masehi.
Seiring dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya, menurut teori itu, orang Bajo melaksanakan eh, tugas sebagai pendukung perdagangan hingga akhir masa Sriwijaya. Kemudian, mereka tinggal lebih lama di wilayah Sulu, Filipina, dan kembali lagi menjadi sekitar tahun 1400 Masehi. Setelah agama Islam menyebar pada abad 15, orang Bajo mulai berimigrasi ke selatan, menyebar lagi hingga wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Masa selanjutnya, Bajo menyebar lebih luas hingga Nusantara. Namun, teori itu tetap masih saja di hipotesis. Suku Bajo saat ini telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, kata Suyuti. Suku ini tetap tinggal di wilayah pesisir, meskipun tidak lagi di laut seperti dahulu kala. Di Pulau Sumatera, suku ini dapat ditemui di sekitar pesisir Riau hingga Tanjung Jabung dekat Jambi. Di Pulau Sulawesi ini, suku ini menyebar di beberapa kabupaten pada 3 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Maluku sepanjang pantai utara Sumbawa, sepanjang pantai barat dan utara Flores, Pulau Babi, serta Kepulauan Alor. Saat ini, lembaga baru mengambil sampel DNA orang Bajo yang tinggal di Kalimantan. Pengambilan sampel dilakukan beberapa waktu lalu bersamaan dengan pengambilan sampel DNA orang Kayak Manyan. Bagi mereka, penelitian DNA suku Bajo ini bukan hanya untuk memecahkan asal-usul suku, melainkan juga memberikan gambaran tentang persebaran manusia ke tempat lain seperti di Madagaskar. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan mengenai suku Bajo ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.